Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah seorang tokoh pembaru ajaran agama Islam di Indonesia. Dia juga sebagai pahlawan nasional. Nama aslinya yaitu Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Beliau pernah belajar ilmu-ilmu keislaman di Makkah Al-Mukarramah, seperti ilmu qiraat, fikih, tasawuf, falak, makik, dan tafsir, kepada ulama-ulama Indonesia yang ada di Makkah dan kepada ulama-ulama di berbagai negara lain. Untuk merealisasikan cita-citanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 dengan tujuan pendiriannya adalah untuk melakukan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang bertujuan untuk melakukan pembaruan cara berpikir dan beramal umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis secara murni. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah seorang ulama besar Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, sebuah organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia sampai saat ini, dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa. Perjuangan beliau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di tanah Jawa dimulai dengan mendirikan pesantren di daerah Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1899. Pada perkembangan selanjutnya, pesantren tersebut menjadi pesantren terbesar dan berpengaruh di tanah Jawa. Beliau melihat bahwa ide pembaharuan yang digagas oleh kaum moderat atau pembaru kurang tepat untuk diterapkan, terutama berkaitan dengan pemikiran umat Islam boleh melepaskan diri dari keterkaitan mazhab dan beramal. Untuk merealisasikan perjuangan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Kiai Wahab Hasbullah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926 dengan tujuan pendirian antara lain sebagai berikut. 1. Menggalang kekuatan umat Islam untuk melawan penjajah. 2. Membendung gerakan pembaruan yang diperbarui pahlawan Wahabi. 3. Menggunakan kembali keberadaan dan peran para ulama sebagai susunan anbiya atau pewaris para nabi. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan pesantren dan madrasah. Karisma Pak Hasyim Asy'ari di kalangan umat Islam saat ini membuat kaum penjajah terus berusaha merangkulnya. Di zaman penjajahan Belanda pada tahun 1937 beliau sempat dianugerahi bintang jasa nama, namun beliau menolaknya. Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pengajar penasihat sekaligus jenderal dalam gerakan laskar perjuangan seperti Hizbullah, Sabilillah, dan gerakan Muhajidin. Bahkan Jenderal Soedirman dan Bung Tomo senantiasa meminta petunjukan kepada beliau. Atas jasa besarnya untuk bangsa dan negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional kemerdekaan pada tanggal 17 November 1960. Haji Ahmad Hasan, pendiri Persatuan Islam Persis. Nama kecilnya adalah Hasan bin Ahmad. Lahir di Singapura pada tahun 1887 dan beliau berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja, beliau melakoni beragam pekerjaan melalui dari buruh hingga penulis di Singapura maupun di Indonesia. Persis didirikan di Bandung pada tanggal 22 September 1923 oleh aktivitas keagamaan yang dipimpin Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus dalam Persatuan Islam Pembaruan Islam di Indonesia. Ahmad Hasan dikenal sebagai ulama pembaru. Pikiran-pikirannya sangat tajam dan kritis, terutama dalam acara memahami teks Al-Quran maupun hadis. Keahliannya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan mantik menjadikannya sebagai rujukan para penanya dan pemerhati kajian Islam. Beliau juga ulama yang produktif menulis.